Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel PGN Pak Guru Deso. Hari ini saya akan sharing berkaitan dengan penggunaan ELMS yang dibuat oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu cara mengatasi proses pembelajaran diklat Latsar CPNS secara daring. Ini adalah user manual ELMS untuk peserta ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu, sedikit pendahuluan. Sistem informasi ELMS merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan perangkaian proses belajar secara daring ya Bapak Ibu ya. Ini untuk latsarnya yang daring, jadi menggunakan ini. Nah, kemarin kita sudah pertama menggunakan MOOC, nah sekarang lanjut ke LMS-nya. Nah, mulai dari PIC mengatur jadwal sampai peserta mengikuti pelatihan. Jadi PIC ini adalah lembaga yang ditunjuk biasanya untuk mengadakan kegiatan Latsar CPNS-nya. Kalau kemarin kami dari Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Nah, sistem informasi LMS ini dibangun dengan tujuan untuk pendidikan kilat latihan dasar CPNS atau Latsar CPNS Bapak Ibu ya. Nah, manual operasionalnya, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita buka browser, baik di Mozilla atau Chrome. Kemudian kita masukkan URL dari aplikasi tersebut. Biasanya kita bisa menggunakan websitenya seperti ini. Kita lihat, ini punya saya ya. Oke. Nah, di Kolabjar ASN pintar.lan.go.id Bapak Ibu. Ini adalah tampilan untuk dashboard awalnya, Bapak Ibu ya. Ini punya saya kemarin dan saya kebetulan dari masuk ke kelompok 4 angkatan 14 untuk pelatihan dasar golongan 2 dan 3 yang diselenggarakan oleh Regional Bukit Tinggi tahun 2021 kemarin. Nah, ini adalah tampilan punya saya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan diarahkan masuk ke username dan password. Biasanya di sini NIP ya. Masukkan NIP, username-nya, password-nya juga NIP gitu. NIP-nya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita tekan enter atau klik pada tombol login. Ya, kita klik tombol login-nya. Ini berikut merupakan tampilan halaman awal untuk peserta setelah login. Jadi Bapak Ibu, tadi punya saya juga sudah saya tampilkan. Ini adalah tampilannya seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Di dalamnya nanti akan ada nama kita, kemudian kita bisa mengganti ya profil kita dengan foto kita masing-masing. Kemudian nanti emailnya, kemudian NIP-nya, dan teleponnya. Kita bisa mengeditnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kelompoknya pun akan muncul, angkatannya pun akan muncul nanti pelaksanaannya ya. Nah, apabila peserta belum melengkapi data diri sebelum tampil halaman di atas, peserta diminta untuk melengkapi data diri terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu silakan dilengkapi data dirinya. Nah, klik tombol tampilkan profil untuk menampilkan profil untuk melihat detail profil peserta Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik tombol edit profil apabila untuk mengupdate data atau melengkapi data yang Bapak Ibu punya begitu ya. Itu informasi awal. Jadi seperti ini nanti Bapak Ibu. Kita lihat punya saya ya. Oke. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu kita bisa mengedit profil kita dengan mengklik edit profil. Nah, di dalamnya akan ada ya, di sini ada username kita, kemudian email, foto kita bisa kita terlihat. Kemudian ini berita kita lengkapi ya, mulai dari nama, agama, tempat tanggal lahir, jika email, alamat ya, nomor telepon dan lain sebagainya. Kita bisa lengkapi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini foto tadi ya, kita lihat profil kita. Nah, ini profil kita yang sudah kita isi. Ini ya, tampilannya Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya, pelatihan yang diikuti. Ya, ini detailnya ya. Menu ini digunakan oleh peserta untuk mengikuti pelatihan. Berikut merupakan langkah dalam mengelola pengaturan pengguna. Yang pertama kita klik detail pelatihan yang akan ada. Nah, kita coba ya, kita klik punya saya. Munculnya seperti apa? Kita masuk ke pelatihan yang kita ikuti, ke dashboard terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik di sini Bapak Ibu sekalian, detail.
Nah, kita akan diarahkan nanti ya. Inilah pelatihannya, judul pelatihannya apa, kemudian program diklatnya, tanggal pelaksanaannya, penyelenggaranya siapa. Dia nanti akan muncul total jamnya, kemudian total materi pelatihannya ada berapa, materi videonya, sampai tugas akhir. Nah, ya, ini detail penggunanya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan ada juga kelompoknya, coachnya siapa, nama penguji aktualisasi, nama penguji pelaksana aktualisasi, tutornya juga sudah akan muncul semuanya. Nah, ini absennya ya Bapak Ibu ya. Absen harian itu wajib diisi setiap hari kecuali hari libur Bapak Ibu sekalian, kita wajib isi absensi harian pagi dan sore gitu ya. Oke, kita coba kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini klik detail. Tadi sudah seperti itu tampilannya. Berikut ini tampilannya. Nah, ini tampilannya detail ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini secara detail akan muncul seperti ini. Nah, tadi. Kemudian pada menu ini terdiri beberapa bagian seperti detail pelatihan, angkatan, detail pengguna, dan detail stakeholder pelatihan. Pada stakeholder pelatihan terdapat beberapa menu yang akan digunakan oleh peserta, mulai dari absensi harian peserta. Sekali lagi, absensi ini nanti biasanya pagi dan sore hari. Nah, kelas pelatihan online yang diikuti apa, dan aktualisasi kelas pelatihan online. Nah, absensi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang bahas absensi ya. Nah, menu ini digunakan oleh peserta untuk mengisi absensi pelatihan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengisi absensi. Yang pertama Bapak Ibu, bisa klik absensi harian. Ya, klik di tadi, kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Ya, ini punya saya tampilannya. Kita buka lagi. Nah, klik absensi harian ini Bapak Ibu ya. Ini di menu mana ya, di detail tadi di kelas. Setelah diklik kelas tadi akan muncul seperti ini, klik absensi harian. Nah, Bapak Ibu, daftar absennya ini kalau punya saya ya, mulai dari 14 Juli dia biasanya pagi itu dibuka, untuk jam 7 sudah dibuka, kalau sorenya jam 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal klik aja absennya, nanti akan ada keterangannya. Harap melakukan absensi pada masa e-learning baik asinkronus maupun sinkronus. Absennya jam 7 sampai jam 9 kalau pagi. Kalau sore jam 15.00 sampai 16.00. Ya, diklik aja nanti. Klik di sini untuk mencatat absen pagi. Klik aja di absen pagi ini. Nah, nanti akan muncul absennya tanggal berapa begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini absen yang sudah saya lakukan. Ya, nanti akan muncul jam 8 absen paginya, nanti absen sorenya. Ini contoh ya, 1 Juni 2022 nih. Baik, kita lanjutkan. Berkaitan selanjutnya adalah ini tadi ya, materi absensi sudah paham mungkin Bapak Ibu ya. Nah, harapannya paham. Kemudian klik di sini untuk mencatat absensi pagi ya. Ini absensi pagi, absensi sore. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kembali untuk kembalinya. Nah, yang D adalah kelas pelatihan online Bapak Ibu. Menu ini digunakan oleh peserta untuk mengikuti kelas pelatihan. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam mengikuti kelas pelatihan online. Yang pertama adalah klik di kelas pelatihan online. Jadi di sini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Klik di kelas pelatihan online, kita kembali dulu. Di sini kan ada nih kelas pelatihan online, kita klik aja. Kita klik kelas pelatihan online. Nanti akan muncul Bapak Ibu materi dan agenda-agenda yang akan diajarkan, mulai dari materi kebijakan, materi agenda 1, agenda 2, agenda 3, sampai dengan materi agenda 4. Nah, coba kita buka aja Bapak Ibu nanti di materi kebijakan. Materi kebijakan coba kita lihat di sini ada beberapa video yang harus kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, ini video yang harus kita lihat. Nah, untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini supaya lebih mendalam begitu ya. Nah, ini video-video muncul nanti ya Bu. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa ke materi agenda. Dari agenda 1 sampai dengan materi agenda. Nah, ini sudah ada semuanya. Dalam bentuk PDF materinya ada. Dalam bentuk video ada, PPT pun ada begitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah lengkap rasanya. Ini untuk bahan bacaan kita masing-masing.
gitu ya. Ini materinya agenda 1 ya. Kemudian materi agenda 2 ada juga tugas sampai dengan materi agenda 4 ya. Ada kuis juga biasanya kalau tutor ataupun coachnya memberikan kuis. Nanti akan di-share. Kalau ada tugas akan di-share tugasnya seperti ini. Tugas. Nah, ini mulai dari tugas agenda pembelajaran 1 sampai dengan tugas yang diberikan banyak ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu akan ada tombol warna hijau. Nah, berarti ataupun gambar orang warna hijau ini adalah tugas dari tutor per kelompoknya. Nah, kemudian dilaksanakan secara asinkronus. Asinkronus berarti dia tidak online Bapak Ibu. Jadi mandiri dia ya. Mengerjakan tugas secara mandiri. Nanti dikumpulkan dalam waktu yang ditentukan begitu. Misalkan contoh kita ke tugas ya, coba kita tengok ada tugas nggak di sini. Nanti akan muncul tugasnya Bapak Ibu. Ya kalau ada tugas, ini ada nih. Ada tugas berkaitan dengan ini nilai saya ya. Nah, nanti akan muncul nilai ini juga. Nilai. Kita diklik aja tugasnya apa, lihat file nih. Diklik lihat file, nanti akan ada tugas download tugasnya. Nah, diminta untuk apa kita lihat, coba tugas contoh nih ya, contoh aja. Contoh tugas yang diberikan oleh tutor kita atau pematerinya. Nah, nanti kita bisa lihat tugasnya seperti apa. Ya, kita coba lihat. Ini contoh tugas yang diberikan. Nah, tugas akuntabilitas. Nah, nih jelaskan pendapat Bapak Ibu. Apakah memungkinkan untuk menuju Indonesia berkinerja? Kaitkan penjelasannya berdasarkan ini contoh tugasnya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah saya kerjakan tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Ini akan muncul seperti ini. Semua agenda, materi, kuis, live chat. Kita bisa juga live chat ya kepada tutor kita. Dan tugas juga yang akan diberikan. Kemudian ini yang kedua, pilih materi pembelajaran. Nah, ini tadi klik pada materi. Materi akan muncul dengan tampilan seperti yang ada di layar ya. Pada materi ini tersedia link untuk mengikuti pelatihan. Kemudian ada juga link kuis. Pilih kuis pembelajaran agenda pelatihan. Klik kuis, maka akan tampil seperti berikut nih. Akan tampil mulai kuis seperti ini. Kalau ada kuisnya. Nah, klik tombol mulai kuis untuk memulai kuis pelatihan. Kalau kemarin kebetulan saya tidak ada kuisnya, begitu ya. Kemudian klik simpan. Nah, ada juga nomor 7 ini adalah live chatnya, pembelajaran agenda. Ini Bapak Ibu bisa live chat dengan tutor di live. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, nih contohnya bisa ditanyakan kepada tutornya masing-masing. Halo selamat pagi Pak, nih contohnya kan tanya. Tuliskan pada pesan pada kolom text box dan tombol seperti tanda ini ya, pesawat-pesawatan dari kertas ya untuk mengirim pesannya. Kemudian ada juga pilih tugas pembelajaran agenda. Klik tugas, maka akan tampil tugasnya seperti apa. Nah, tugasnya seperti ini contohnya. Ya, ada yang tugas individu maupun kelompok. Ya, peserta dapat mengunggah tugasnya juga nanti setelah dikerjakan diunggah ya, dijadikan salah satu misalkan ketua kelompoknya atau tutor dijadikan sebagai ketuanya yang bisa untuk mengupload begitu ya. Ini adalah contohnya tugasnya gitu ya. Nah, dan yang terakhir ada ujiannya juga. Ini sekilas ya, ini ujiannya. Ujian ini ada evaluasi akademik yang harus dikerjakan. Nanti saya akan tunjukkan juga evaluasinya seperti apa. Nah, kemudian nanti biasanya isai ya, isian dikerjakan, diklik simpan. Nah, kalau sudah bisa tombol kembali. Yang terakhir adalah aktualisasi Bapak Ibu. Di menu ini digunakan oleh peserta untuk melakukan aktualisasi, melihat laporannya mulai dari rancangan aktualisasi sampai dengan aktualisasi yang sesungguhnya begitu ya. Diklik aktualisasi untuk melihat aktualisasi pelatihannya. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti ada laporan mingguan juga yang harus dibuat sampai dengan laporan final Bapak Ibu sekalian. Pada setiap laporan dimulai dari minggu 1 sampai dengan minggu yang terakhir. Nah, sistemnya upload ya. Nanti upload seperti ini. Diupload, kemudian nanti kalau sudah akan muncul contohnya. Saya contohkan untuk
tugas ya ataupun untuk aktualisasi nanti akan seperti ini. Kita kembalikan dulu, kita coba ke dashboard, kembali ke dashboard dulu ya, kita masuk ke aktualisasi Bapak Ibu ya. Detail, kita masuk ke detailnya ya. Nah, di sini kan ada nih aktualisasi, kita klik yang paling bawah. Nah, ini yang sudah saya buat ya. Ini aktualisasi saya. Laporannya, ini laporan mingguan juga sudah saya buat. Mulai dari laporan mingguan pertama. Nah, nanti akan ini ya, laporan aktualisasi minggu pertama sampai minggu terakhir. Ini pelaksanaan aktualisasi sampai laporan finalnya juga saya sudah buat. Ya, ini laporan mingguan 1 sampai laporan final. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini ujian saya kemarin. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah aktualisasi berarti kan sudah selesai. Tinggal diklik simpan begitu Bapak Ibu. Ini sedikit ya penjelasan. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf berkaitan dengan penggunaan LMS ataupun fitur-fitur yang ada di LMS dari LAN yang digunakan untuk kegiatan Latsar CPNS. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.